banyak teman-teman uh, sering mendengar network marketing itu Anda harus tahu cara membangun asetnya. Nah, malam hari ini adalah sebuah jawaban bagi teman-teman yang terutama yang masih awam ya di industri ini, bagaimana sebenarnya Anda membangun aset di network marketing ya, terutama di Living for You. Oke, izinkan saya share screen dan saya akan memulai materi kita malam hari ini. Mas Argi, seperti biasa, tolong diinfo apabila layar saya sudah full screen. Baik, Pak Dodo. Oke, sudah terlihat, Pak Dodo. Sudah terlihat ya. Oke, Baik. kalau itu saya off cam ya. Oke, baik. Membangun aset ini adalah sebuah kunci di bisnis kita ya. Jadi, bangun aset untuk apa? Di industri network marketing. Jadi, teman-teman yang sering kali ya di pelatihan kita sering bicara tentang aset, aset, membangun aset, apa sih sebenarnya aset itu akan kita bahas ya. Nah, ada dua tahap agar Anda bisa membangun aset Anda di Living for You. Maka Anda tidak akan bisa membangun aset Anda. Yang kedua adalah duplikasi. Apabila Anda yang selalu melakukan tahap pertama terus dan tidak dilakukan tahap yang kedua, duplikasi, maka aset Anda tidak akan pernah terbentuk. Ya, jadi kalau Anda hanya fokus merekrut dan tidak terjadinya duplikasi, Anda tidak sedang membangun aset. Anda hanya sedang mencari sebuah omset ya, tetapi bukan membangun sebuah aset. Apa bedanya? Nanti saya akan tunjukkan. Tahap pertama adalah merekrut ya. Kita tahu semua di industri network marketing ya, terutama di Living for You, kita memiliki hak dan kewajiban ya. Kewajiban kita tentunya adalah merekrut, membentuk sebuah tim, bagaimana caranya tim juga bisa merekrut member baru dan disitulah terjadinya duplikasi. Ya, cara merekrut sebenarnya tidak terlalu sulit ya, tetapi Anda harus tahu kunci-kuncinya ya. Jadi hari ini saya membuka sedikit, ya Mbak, sedikit sih banyak ya, banyak mengenai bagaimana Anda bisa merekrut dengan tingkat closing yang tinggi. Oke. Rahasia closing. Satu, Anda harus bisa menemukan hot button Anda. Ya, hot button dari prospek Anda maksud saya. Jadi orang yang sedang Anda prospek atau calon mitra Anda, apabila Anda tidak bisa menemukan apa yang diinginkan, Anda akan kesulitan untuk melakukan closing. Ya. Dan yang kedua, open mind. Ya, dan pecahkan mental block terhadap network marketing. Karena ini adalah uh, apa ya handling objection yang sangat umum sekali pada umumnya kalau orang mendengar tentang network marketing, multi level marketing, MLM, mereka memiliki sebuah konotasi yang kurang bagus, punya konotasi seperti itu atau memiliki pola pandangan pikir ya terhadap network marketing itu seperti ini dan seperti itu. Biasanya sih kurang bagus ya. Itu Anda harus bisa pecahkan juga. Dan yang ketiga, Anda harus bisa menjelaskan konsep kerja dari bisnis kita. Ya, kenapa? Banyak orang tidak paham cara membangun bisnis network marketing, maka mereka melakukan dengan cara yang biasanya mereka melakukan di bisnis lain, termasuk di konvensional ya. Artinya apa? Fokus untuk jualan. Nanti saya tunjukkan apa sih bedanya dengan jualan dengan membangun aset. Oke. Nah, kalau Anda memahami bisnis konsep kita, Anda harus memahami apa yang dimaksud dengan sistem ya. Dengan adanya sistem, Anda harus mulai membangun aset Anda. Disitulah yang akan menghasilkan sebuah faktor kali. Nah, kekuatan inilah yang akan membuat Anda bisa benar-benar freedom, teman-teman. Oke. Nah, temukan hot button. Ini kunci pertamanya. Nah, bagaimana cara Anda menemukan hot button calon mitra Anda? Tentunya satu, melakukan persiapan. Tidak mungkin Anda tidak pernah tidak melakukan persiapan apapun tiba-tiba Anda maju ke prospek Anda ya, Anda mau siap presentasi dan Anda tidak memahami apa yang harus Anda sampaikan di awal dan bagaimana kunci untuk mendapatkan tingkat close yang tinggi, bahkan materinya pun Anda tidak menguasai, itu bahaya. Jadi persiapan ini sangat penting ya. Apabila Anda ingin berperang, Anda harus siap dulu ya. Jangan tanpa siap.
Oke. Nah, jadi apabila Anda sudah merasa siap, ya, hot button itu bukan berarti Anda pandai berbicara, pandai menyampaikan tentang produk, pandai menceritakan plan, potensi, dan itu bukan. Tetapi bagaimana Anda bisa menggali informasi. Ini adalah teknik bertanya. Ya, banyak orang tidak bisa menggunakan teknik ini. Sebenarnya teknik bertanya ini sangat mudah ya. Artinya Anda bertanya sesuatu dan itu bisa memulai satu pembicaraan dan disitulah Anda mampu untuk menggali calon prospek Anda, ya, menggali informasi, ya, menawarkan sesuatu dengan hot button-nya. Banyak orang saat presentasi dia menguasai materi, dia sangat menguasai marketing plan, produk juga sangat detail, tetapi salah sasaran, ya, menawarkan tidak sesuai dengan kebutuhan atau keinginan calon mitra atau calon prospek tersebut. Itu menjadi sangat fatal. Artinya orang yang membutuhkan bisnis, Anda fokusnya di produk. Orang yang butuhnya kesehatan, Anda fokusnya di bisnis. Anda mau memberikan testimoni sedahsyat apapun mengenai sebuah produk, kalau dia kondisinya saat ini adalah untuk misalkan ya menutupi hutangnya yang saat ini yang kondisinya benar-benar parah, ya, dia akan fokus bagaimana untuk mendapatkan penghasilan, bukan bagaimana untuk mendapatkan kesehatan di awal ini. Walaupun kesehatan itu penting ya, tapi Anda harus memahami apa hot button yang bisa membuat calon prospek Anda itu bisa closing. Itu adalah hot button. Oke, cara menggali informasi ya ini materi malam ini ada kombinasi ya dengan beberapa materi di basic training. Ini saya kombinasi ya mungkin teman-teman ada yang pernah melihat, ada yang belum, nggak apa-apa. Pertama adalah menggali form, betul ya. Nah, jadi dari menggali form itu Anda bisa sebelum bercerita tentang Living for You, Anda cerita dulu, tanyakan ya bagaimana dengan family atau keluarga Anda. Kalau orang ditanyakan mengenai keluarga itu biasanya semangat untuk cerita. Oh, anak saya begini begini, yang sudah punya cucu, cucu saya begini begini. Oh, anak saya habis ini sudah mau kuliah nih. Oh, anak saya baru lulus. Sekarang dia menjadi seorang bla bla bla. Itu keluarga. Kenapa Anda perlu untuk menggali keluarga dulu? Karena dari keluarga Anda akan mengetahui bagaimana kondisi dari perekonomiannya, bagaimana kebutuhan dari keluarganya. Misalkan dia belum merit, oke, berarti dia tidak punya tanggung jawab yang besar, atau dia sudah uh, merit dan dia sudah punya dua anak, satunya mau naik kelas SMP, satunya mau kuliah misalkan. Nah di situ Anda bisa tahu, berarti dia sedang membutuhkan dana nih, ya, atau dari keluarganya dia bisa bercerita, oh ada mertua saya yang kondisinya begini dalam kondisi sakit dan apa, Anda bisa dapat tuh, ya. Pertama keluarga itu yang paling mudah Anda gali. Kedua adalah occupation, ya. O adalah occupation atau pekerjaan, ya, profesi. Jadi Anda bisa bercerita, oh selama ini setelah COVID bagaimana, bergerak di bidang apa, ya, kena dampak nggak saat COVID. Anda bisa mendengarkan. Kalau dia menjawab, wah di COVID ini parah lah ya, bukan hanya saya, teman-teman saya, termasuk saya. Ya saya ini di bidang ini, bla bla bla, bla. Saya kena. Nah, teman-teman kan jelas bagaimana pekerjaannya, kondisinya saat ini Anda tahu, dan di profesinya sebagai apa. Ya, yang ketiga recreation. Jadi Anda harus tahu kesukaannya atau hiburannya. Oh begitu ya lah. Setelah COVID ini kan kita lama nih, nggak bisa bersenang-senang. Mungkin Bapak Ibu suka nggak misalkan traveling sama keluarga Anda, orang yang Anda cintai, atau Anda punya hobi seperti apa di waktu senggang? Anda olahraga nggak? Siapa tahu di antara pembicaraan kalian ya, di situ menemukan satu titik kesamaan, mungkin hobinya sama, wah itu masuk gitu, ya. Nah, yang paling penting adalah yang informasi yang telah Anda gali, motivasinya apa? Yang bisa membuat dia itu termotivasi, ya mulai dari keluarganya, pekerjaannya, kesukaannya, apapun itu Anda harus tahu apa motivasi agar dia bisa bergabung di Living for You karena keinginannya sudah Anda pegang. Itu yang dimaksud dengan menggali hot button dengan cara FORM, form. Oke? Nah, tiga kunci saat Anda presentasi. Setelah Anda menggali semuanya, saatnya Anda presentasi dong, ya. Jadi yang belum bisa presentasi segera, ya, karena ini adalah bisnis kita, Anda harus segera bisa mandiri. Kenapa? Karena duplikasi sangat penting di industri kita ini, ya. Jadi pertama adalah visual. Visual termasuk penampilan dan bahasa tubuh.
banyak orang yang pertama kali memberikan presentasi itu menggunakan mungkin pakaian yang kurang rapi atau bahasa tubuh yang kurang sopan ya, itu semua menyebabkan sebuah tingkat closingan ya. Jadi artinya closingan presentasi yang bagus itu bukan hanya bagaimana Anda cara untuk bisa presentasi sebagus mungkin ya, enggak. Tapi secara visual itu 40%. Ya, itu sangat penting. Nah, setelah visual karena orang melihat tampilan itu di awal. Setelah itu baru Anda mulai menjelaskan. Nah, itu vokal 35%. Bagaimana penjelasan Anda itu cukup jelas, volumenya itu tidak terlalu kecil, juga tidak terlalu besar, dan yang paling penting Anda harus belajar untuk memainkan intonasi. Ya, jadi contoh misalkan Anda menyampaikan, Anda tahu nggak di masa COVID ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ya, itu datar. Itu ada orang yang mendengarkan gitu, oke lah, fine fine, tapi tidak bisa menarik perhatiannya. Coba Anda mainkan intonasi, misalkan. Anda tahu nggak, saat di COVID, banyak teman-teman kita itu yang terkena dampaknya. Termasuk gini, orang itu akan lebih fokus untuk mencoba menerima atau menangkap apa yang ingin Anda sampaikan. Dan itu tidak membuat dia bosan. Ya, jadi kalau Anda melihat dia mulai bosan atau mulai mau coba-coba matanya lirik kiri, lirik kanan atau pegang HP, Anda tingkatkan intonasinya. Ya, agar dia kembali bisa fokus ke apa yang ingin Anda sampaikan. Ya, yang tidak kalah penting 25% adalah verbal ya, karena kita ini kan presentasi. Nggak mungkin Anda menggunakan kata-kata yang tidak menarik ya, apalagi Anda tidak melakukan persiapan untuk di masalah apa materinya. Nah, itu sangat fatal ya. Jadi materi itu penting, tetapi Anda harus tahu banyak hal-hal yang bisa uh, menentukan tingkat closing Anda itu setinggi apa. Ya, jadi di sini visual 40% karena itu ada pandangan pertama kali orang melihat tampilan, cara Anda berjabat tangan, salaman, senyuman ya, itu paling pertama. Setelah itu Anda menjelaskan ya dengan intonasi yang benar ya, tentu dengan pilihan-pilihan kata dan Anda harus menguasai materinya. Ya, ini kunci penting di presentasi. Setelah itu apa sih yang harus Anda presentasikan? Di sini ada 3 tahap, ya, ABC. Pertama adalah attract. Bagaimana Anda harus memberikan sebuah pembukaan yang menarik. Ya, openingnya itu harus menarik. Ya, membuat orang tertarik, ya. Nah, lalu Anda harus cerita mengenai fakta. Kalau Anda bisa mendapatkan informasi update mengenai apa yang ingin Anda sampaikan atau kondisi di sekitar kita, ya, menunjukkan sesuatu yang fakta, yang nyata by data, itu akan membuat tertarik di awal. Wah, itu sudah kena biasanya. Setelah itu bagaimana Anda bisa bercerita tentang benefit, ya. Makanya di bisnis talk kita kan sering bicara tentang COVID dulu. Kenapa? Karena itu fakta, ya. Kita sebelum bicara apa adanya, kita cerita fakta dulu. Selama 3-4 tahun memang kondisi COVID ini bukan hanya di Indonesia, hampir seluruh dunia secara global itu terjadinya resesi ekonomi. Nah, apa dampak dari COVID ini? Kita cerita. Setelah itu, kita bicarakan tentang benefit. Bagaimana solusinya untuk apa yang baru kita ceritakan itu di awal, ya. Nah, yang paling akhir adalah closing. Closing ini sangat penting. Bagaimana Anda bisa membuat ucapan closing Anda merasa orang itu bisa sependapat, setuju dengan Anda, bisa apa ya, intinya bisa angguk-angguk gitu ya. Nah, Anda bicara, Bapak percaya nggak kalau misalkan begini-begini, dia dia setuju. Oh iya iya iya. Iya. Oh gini gini. Oh ya, kalau Anda bisa mengiyakan orang berkali-kali, itu emosionalnya sudah kena, teman-teman. Ya. Jadi tingkat closing itu tergantung dari bagaimana Anda membawakan sejak awal hingga akhirnya. Ya. Nah, ini tidak hanya bicara, oh Anda kuasai materi begini-begini. Enggak, semuanya menjadi faktor utama untuk tingkat closing. Oke. Nah, setelah Anda sudah tahu cara untuk menggali ya informasi, kita bahas yang mental block. Ya, ini pernah saya bahas ya di basic training. Saya bahas singkat ya. Mental block adalah sebuah keyakinan yang terbentuk dengan berjalannya jangka waktu yang cukup lama, ya. Dan mental block itu adalah keyakinan yang tidak sebenarnya betul. Artinya banyak mental block yang disebabkan oleh ya pandangan yang salah. Ya, jadi contoh paling gampang itu
Anda tahu seekor anjing Rottweiler ya, besar ya. Anda bisa lihat itu ngeri banget ya, ototnya kekar. Rottweiler kalau sejak kecil ya, dia diikat dengan mungkin dengan tali aja lah ya, tali yang sangat tipis. Dia tarik 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, akhirnya dia tidak akan melawan lagi. Karena sudah terbentuk di mentalnya dia, mental blocknya, bahwa apabila ada tali yang mengikat di leher saya tidak akan bisa lepas. Ya, pada saat dia bertumbuh besar, tenaganya sudah gede, sekalipun ya, dengan adanya tali, mental block itu apabila masih ada, dia tidak akan kemana-mana, karena dia mengingat terus. Itu adalah mental block. Saya diikat, saya tidak bisa kemana-mana. Itu contoh dari mental block. Padahal itu tidak selalu benar ya. Kenapa? Semakin besar kekuatannya, itu tali tipis itu dia gerak sedikit aja lepas, pasti putus. Ya. Nah, bahayanya apa? Mental block ini tentu membatasi apa yang ingin kita capai. Kenapa? Membuat kita takut untuk mencoba, ya, melangkah. Tentunya ini menghambat kesuksesan dan ini banyak terjadi. Agar Anda bisa mengatasi mental block orang lain atau calon prospekan Anda harus bisa memecahkan mental block diri Anda. Ya, jadi harus pahami dulu kiranya kita ini sudah cukup yakin nggak? Kalau kita belum ada bagian yang menurut kita masih ragu, pecahkan dulu mental block. Ya, nah itu akan menghambat semua untuk kesuksesan kita. Nah, kalau Anda mau mengetahui bagaimana sih caranya, bukan caranya, rata-rata orang ini nggak mau bergabung itu kenapa? Karena kita masih di tema closing ya, jadi kita harus tahu banyak penolakan di bisnis kita ini karena ada 4 faktor utama. Satu, kekurangan informasi. Ya. Kedua, informasinya tidak benar, salah. Ya. Berikutnya, cara penawarannya tidak tepat. Yang terakhir adalah mungkin dia pernah join dan gagal. Artinya dia trauma. Oke. Nah, kita lihat ya. Kurangnya informasi. Nah, ini bahaya teman-teman. Saya yakin teman-teman semua kalau belum memahami di sebuah bidang, Anda akan takut untuk mencoba. Setuju ya? Pasti. Ada sebuah ketakutan sebelum Anda MLM itu. Setelah join, ya, Anda dipaksa untuk belanja setiap bulan. Wah, padahal itu tidak ada di Living for You, betul ya? Tapi itu sudah didengarkan eh, bertahun-tahun dengan mungkin teman-teman Anda di sekitarnya dengan mungkin perusahaan yang di luar sana. Jadi dia ada sebuah mental block yang terasa kalau saya join di sebuah network marketing, wah saya ini pasti numpuk nih produknya. Setiap bulan dipaksa belanja produk. Ada loh yang seperti itu. Itu ada sebuah ketakutan. Sebelum dia mau bergabung, ya udah deh saya nggak bergabung aja. Itu ketakutan sebelum mengetahui atau memahaminya. Yang kedua adalah informasinya tidak lengkap. Hanya sepotong-potong. Ini bahaya. Ya, bisnis jaringan itu adalah bisnis yang cari-cari orang misalkan. Ya, sekarang pertanyaan saya adalah bisnis apa yang tidak mencari orang? Yang dimana bisnis yang membutuhkan omset tentunya dihasilkan dari manusia, betul ya? Nah, dia memahaminya itu nggak lengkap. Misalkan bisnis jaringan itu harganya di markup. Nah, tujuannya itu untuk apa? Dan markupnya seberapa? Itu hanya sebagian aja. Dia tidak paham. Dan itu tidak sebenarnya betul ya. Ini termasuk mental block juga ya. Jadi perlu diberikan sebuah pengetahuan atau wawasan yang lebih luas. Jadi kalau misalkan Anda sedang melakukan prospek kepada teman yang memang konotasinya itu negatif terhadap industri kita, ya inilah kesempatan untuk Anda ya, untuk dirinya juga ya, memberikan informasi yang benar terhadap industri kita. Jadi banyak oknum yang di luaran sana mungkin dengan yang sebelumnya itu ya menimbulkan mental block yang selama ini yang tidak benar. Jadi kesempatan untuk kita, kesempatan pada dirinya, teman-teman yang sudah ada undang itu untuk lebih mendapatkan informasi yang benar ya terhadap industri kita ini. Oke? Untuk bayar komisi, di markup dan apa ini sudah ada ya di training handling objection ya. Tentunya itu tidak benar. Hanya menguntungkan yang join yang lebih awal, di bawah dirugikan. Sekali lagi, ini bukan money game, teman-teman ya. Tidak ada namanya kita
bergabung di Living for You, duduk manis dapat uang itu tidak mungkin, mustahil. Anda tetap harus berjuang di sini. Ya, komisi yang dibagikan adalah berdasarkan omset. Ini adalah bisnis real. Oke. Nah, bisnis untuk pengangguran katanya, bisnis untuk cari-cari orang. Saya ini sibuk ya, banyak teman kan yang selalu mengatakan dirinya sibuk ya. Saya nggak jelas sih benar sibuk atau tidak ya, tapi banyak orang mengakuinya sibuk ya. Nah, sebenarnya ini bukan bisnis untuk pengangguran. Banyak ya bos-bos, ya pemilik ini, pabrik ini, ya buka toko ini, punya itu dan itu bergabung di Living for You. Kenapa? Ya karena ini bisnisnya bagus, bisnis hybrid. Selain jaringannya, ke depannya juga punya kesempatan untuk bekerja sama berlangsung dengan Living for You untuk membangun bisnis konvensional. Ya, ada living clinic, ada living cafe, ya. Didoakan juga living hotel bisa segera. Oke, cara penawarannya. Nah, ini juga parah ya. Ini parah cara penawarannya. Tidak suka sama orang yang menawarkan. Nah, di sini teman-teman, mohon maaf ya, mungkin ada beberapa teman yang mendengarkan sakit hati ya. Tapi ini apa adanya. Banyak orang merasa saya sudah mengikuti langkah-langkah Legend Academy. Bagaimana lima langkah kerja sudah saya jalankan. Tetapi tetap aja hasilnya tidak maksimal. Kenapa? Ya karena kita punya track record. Ya, teman-teman jangan salahkan orang yang Anda prospek. Jadi kita juga harus belajar ya bagaimana caranya kita ini tidak merusak untuk image kita sendiri. Integritas lah ya. Bagaimana kalau Anda ini selama ini menjalankan bisnis secara bagus, secara konsisten, tidak pernah menipu, tidak pernah apapun lah, tidak merugikan orang lain, maka ini memiliki chance yang lebih bagus. Jadi bukan berarti, oh teman saya punya pengalaman di industri ini sudah lebih dari 5 tahun, artinya dia lebih mudah menjalankan bisnis ini. Enggak juga teman-teman. Justru dalam 5 tahun itu, kalau langkahnya, cara-caranya itu tidak benar, itu menjadi sebuah kendala. Kenapa? Karena lingkungannya itu sudah mengenal orangnya, dan caranya itu sudah tidak benar. Pada saat ingin menawarkan sebuah bisnis baru, orang sudah agak gimana gitu loh. Ya. Nah, ini penting. Jadi kalau Anda masih baru di industri ini justru kesempatan yang luar biasa untuk Anda. Artinya apa? Anda bisa belajar sejak awal bagaimana Anda bisa menawarkan dengan cara yang benar, ya, cara yang profesional. Ya, di sini adalah sebuah keberuntungan lah kalau Anda ini menjadi sebuah multi level ataupun network marketing perdana Anda di Living for You. Anda akan terhindar dari ya. Bagi teman-teman yang sudah memiliki track record yang kurang bagus, mungkin yang dulunya tidak memahami sistem, ya tidak masalah. Ya, tapi Anda membangunnya di teman-teman mungkin yang di lingkungan yang lebih baru. Jangan lingkungan yang lama dulu. Kenapa? Karena Anda belum bisa membuktikan. Kecuali Anda sudah bisa membuktikan sesuatu, nah Anda bisa balik ke lingkungan yang lama itu. Oke? Tidak terlalu suka kepada orang yang menawarkan. Bukan caranya loh ya, tapi orangnya ya, tidak suka sama orangnya ya. Sorry to say, ini banyak terjadi. Oke? Cara penawarannya salah, terlalu banyak memaksa. Nah, ini juga sama. Kalau Anda dulu merekrut orang dengan banyak memaksa, ya, menodong-nodong, ya, memelas, ayolah bro, masa teman sejak SD kamu nggak join cuma berapa sih? Nah, mungkin join, tapi tidak akan merasa nyaman. Dan di situ lain kali apabila Anda paham ya, jadi jangan di Living for You kita tidak pernah mengajarkan teman-teman untuk memaksa, melas ataupun dengan cara mengancam. Ya, itu akan untuk membangun sebuah leadership Anda, bagaimana Anda bisa memiliki sosok pada saat Anda berhasil di industri ini, itu akan banyak sekali teman-teman yang akan respect dan akan sama-sama untuk betul-betul apa ya tulus untuk menyelamati Anda. Oke? Nah, cara penawarannya tidak profesional tentunya kalau dengan cara-cara yang tidak benar. Justru di sini kita akan mengajarkan bagaimana Anda menjadi seorang networker yang profesional. Oke? Pernah join dan gagal. Ini yang keempat. Nah, jadi kalau orang yang sudah pernah join, ya biasanya itu dia ada rasa trauma, ya. Mungkin dia joinnya dulu karena terpaksa, karena nggak enak sama teman, akhirnya produknya sampai expired pun tidak dikonsumsi. Nah, itu
termasuk gagal. Kenapa? Karena dia join tidak merasa punya manfaat. Bahkan produknya pun tidak dikonsumsi karena sungkan. Ya, dan akhirnya jengkel, ya udahlah saya join, tapi ya sampai produknya dilempar kemanapun nggak tahu. Ya, itu menjadi satu mental block juga. Setelah join, sama leadernya, upline-nya, sponsornya. Jadi akhirnya merasa ketipu uangnya. Ya, ada trauma yang merasa, ah lain kali saya tidak akan mau lagi lah. Mereka hanya mau saya direkrut di awal, mendapatkan omset, dapat komisi, lalu saya ditinggal. Nah, itu adalah mental block yang salah juga. Tidak semua orang di network marketing melakukan hal yang seperti itu. Itu hanya oknum aja, ya. Jadi ini adalah Anda harus bisa menggali mental blocknya dia itu ada di mana. Tidak menjalankan dengan sistem yang benar. Ini paling penting. Kalau Anda bergabung di sebuah industri network marketing ya, di perusahaan maksud saya, bahaya. Artinya, makin besar tim Anda, maka masing-masing dari tim Anda akan menjalankan dengan caranya masing-masing. Dan itu akan kacau balau, percaya saya, teman-teman. Ya, itu tidak dijalankan secara sistem. Sistem yang benar adalah sistem yang sudah teruji, tidak perlu ada trial and error lagi. Hal yang sama. Nah, itulah namanya sistem. Ya, contoh yang diterapkan nanti saya akan memberikan beberapa contoh ya merek-merek yang menerapkan sebuah sistem. Ya, di industri kita juga kita ini menggunakan sistem, kita ini punya support system, kita punya Legend Academy. Ya, kita mengajarkan cara yang benar. Ya, teman-teman tidak perlu trial and error. Baik, masuk yang ketiga, konsep bisnisnya sekarang. Anda harus memahami konsep bisnis agar Anda tahu cara membangun aset yang benar. Oke, okay? Konsep bisnis membangun aset. Jadi Anda jangan terlalu fokus untuk berjualan. Pak, apakah saya nggak boleh jualan di Limpori? Boleh, ya. Tidak masalah Anda melakukan membangun aset Anda. Ya, dengan adanya sistem Anda bangun aset, disitulah Anda akan menikmati freedom apabila terjadinya faktor kali. Oke. Okay? Nah, konsep bisnis kita adalah membangun bisnis autopilot. Banyak orang bisnis network marketing, membangun bisnis network marketing, semakin besar timnya, semakin capek, semakin lelah, semakin tidak punya waktu. Nah, itulah dia tidak membangun dengan konsep bisnis yang benar. Bisnisnya tidak pernah bisa autopilot. Semakin gede, dia semakin capek. Ya, itu tidak benar. Jadi Anda harus mengetahui bisnis yang bisa membuat Anda kaya, itu adalah bisnis yang dibangun dengan faktor kali ya. Nah, caranya bagaimana sih membangun bisnis dengan faktor kali? Ya, sistem yang sudah ada, ya, yang dipersiapkan oleh Living for You, nanti saya jelaskan apa aja sistemnya. Anda harus bisa ya menggunakan sistem yang sudah ada untuk membangun aset Anda. Karena dengan aset Anda, maka Anda baru bisa menghasilkan yang namanya faktor kali. Nanti di akhir slide saya akan tunjukkan kekuatan dari faktor kali. Ya, contoh bisnis yang dibangun dengan faktor kali, teman-teman bisa melihat ya. Tidak ada orang yang tidak mengenal Grab, ya betul ya. Grab ini bukan siapa-siapa. Dia tidak dia walaupun dia di industri transportasi, tapi Grab tidak pernah mengeluarkan uang untuk membeli motor atau mobil. Betul ya? Grab tidak pernah menggaji seorang driver. Betul? Ya, tapi Grab ini hanya menyediakan sebuah sistem. Bagaimana kalau Anda punya mobil atau motor kendaraan yang tidak produktif di sini Anda bisa gunakan untuk mendapatkan sebuah penghasilan. Karena saya mempersiapkan sistem. Anda nggak perlu pusing sistem. Ya, nanti setiap kali semua sistem saya sudah canggih. Yang penting Anda dapat pelanggan, Anda dapat komisi dari saya. Dengan aset, di sini adalah para driver. Ya, ini bukan mengatakan driver Grab gimana gimana, enggak. Ini contoh aja. Jadi Grab mempersiapkan sistem tujuannya untuk membangun aset. Apa asetnya Grab? Driver. Kenapa? Dengan adanya driver, maka di situ akan menghasilkan faktor kali. Contoh ya, customer ya yang naik di Grab ya, mau itu motor atau mobil. Ya saya nggak tahu ini sudah diupdate atau enggak, kurang lebih lah ya. Yang driver akan dapat 80%.
Grab hanya dapat 20% dari hasilnya, ya. Tetapi teman-teman pernah pikir nggak, seorang driver yang terima 80%, yang kerjanya itu pagi, siang, malam, ya, itu tidak mungkin bisa mengalahkan kekayaan Grab yang hanya menerima 20%. Kenapa? Karena 20%-nya adalah faktor kali. Didapatkan dari seluruh driver yang ada. Itu kekuatannya. Dan Grab tidak bekerja, ya. Yang bekerja adalah para driver. Tapi para driver tidak merasa dirugikan. Kenapa? Mereka merasa kendaraan mereka produktif. Ya, cuman bedanya apa? Satu bekerja menggunakan waktu dan tenaga, satu bekerja dengan menggunakan sistem. Itu yang paling nyata. Oke, contoh lagi perusahaan yang membangun bisnis dengan faktor kali. Ya, saya rasa semua teman-teman yang hadir di sini dari merek-merek besar ini pasti ada yang dikenal. Betul ya? Nah, apa kesamaan dari semua ini? Perusahaan-perusahaan ini yang bisa membuat mereka begitu terkenal, begitu kaya, ya begitu sukses, itu adalah sistem, teman-teman. Kesamaan mereka adalah sistem. Jadi, yang saya maksud dengan sistem adalah mereka memiliki standar kerja yang disamakan. Seperti di Living for You, ya kita memberikan sebuah standar kerja yang disamakan. Contoh, bagaimana Anda bisa berhasil? Ya Anda harus tahu bagaimana Anda harus menggunakan sistem yang ada, ya, membangun aset Anda dan menghasilkan faktor kali. Itulah sistem. Anda harus tahu bagaimana caranya. Itu alurnya harus jelas. Oke, Anda nggak mungkin pernah melihat yang McD ya, yang logonya kalau di Surabaya itu warna kuning, di Jakarta warna merah, terus di Bandung warnanya hijau, nggak mungkin. M-nya dibalik-balik juga nggak mungkin. Betul ya, itu yang dimaksud dengan sistem. Cara bikin ayam gorengnya dimanapun sama. Ya, jadi kurang lebih rasanya McD di mana-mana itu kurang lebih sama karena dia membuatnya dengan sistem. Ya, itu adalah contoh dari sistem. Nah, sistem yang dipersiapkan dari Living for You apa? Anda diperkenalkan oleh tim bisnis Anda, ya, sistem sudah mempersiapkan supply dan support. Ini sering kita bahas di bisnis talk. Jadi Anda nggak perlu pusing-pusing lagi. Supply kan sudah ada Living for You. Mulai dari riset produk, dari produksi, ya, dari stok pergudangan, ngurus perizinan, pengiriman, IT, staff, dan lain-lain. Supportnya apa? Ya, komunitas bisnis yang positif, ada pelatihannya, strategi bisnis dengan alat bantu yang lengkap. Ini adalah sistem yang telah dipersiapkan dari Living for You yang nggak perlu Anda pusing-pusing memikirkan lagi. Oke? Nah, kita kalau supply, kita tahu bahwa Living for You kan kolaborasi dengan BioLife Nutraceuticals ya. Jadi sudah lebih dari 18 tahun dan mendapatkan kan karena di sini ada slide, ada satu produk baru ya, mungkin teman-teman sudah melihat dari produk-produk kita. Live Nato memang coming soon ya, belum ya, tetapi Live Mekui kita kabar baiknya sudah mendapatkan BPOM-nya ya, dan teman-teman sudah tahu bahwa sejak 3 Juli ya, itu sudah ada promo pre-order untuk Live Mekui. Ya, jadi teman-teman jangan mau kalah ya, segera untuk mengambil pre-order dari Live Meku ini karena ada promo yang istimewa ya. Live Meku ini yang harusnya dengan harga 600.000 selama promo itu hanya 500.000 rupiah dan itu bisa langsung Anda daftarkan untuk active plan. Oke, jadi Live Meku adalah pengganti makanan dengan kandungan antioksidan yang sangat tinggi ya, rendah kalori, nutrisi tinggi. Nah, ini yang dibutuhkan teman-teman yang ingin melakukan program diet, ya, program untuk pelangsingan, ya, tentunya untuk kesehatan ya. Nah, bagaimana nutrisinya tidak akan dipangkas, tetap mendapatkan nutrisi yang luar biasa. Ya, dan orang Indonesia yang penting apa? Apabila dikonsumsi rutin, rasanya harus enak ya. Tapi Live Make Week kita saya sudah coba ya, dan teman-teman yang sudah pernah mendapatkan testernya saat ke pabrik ya di Malaysia, tidak ada satupun yang mengatakan Live Make Week kita rasanya tidak enak ya. Untuk saat ini best meal replacement ya secara rasa dan manfaat. Oke, dan pastikan Anda segera untuk order pre-ordernya di McQuick. Ya, yang belum jelas nanti boleh tanya ke uh, pengundang atau ke tim leader Anda. Oke, bagian support. Support ini adalah Legend Academy. Teman-teman sudah tidak asing. Ya, tentunya Legend Academy ini bicara lagi akan mempersiapkan semua mulai dari alat bantu ya maupun offline dan online, edukasi, pertemuan, training offline online untuk tujuannya apa? Untuk duplikasi yang nanti akan kita bahas. Jadi Anda tidak perlu pusing-pusing memikirkan bagaimana cara
jalankan bisnis kita, ya ikuti aja yang sudah ada, dan saya pastikan Anda sudah akan berhasil bersama-sama dengan Living for You. Oke, masuk ke aset. Membangun aset secara sederhana, Anda akan melihat ya, perbedaan antara dua hewan ini, cicak dan laba-laba ya. Cicak ini dan laba-laba punya satu kesamaan, tahu semua. Cuman cara untuk mereka mendapatkan makanannya berbeda. Kalau si cicak harus menggunakan tenaga dan waktunya setiap kali untuk bisa mendapatkan makanannya. Tapi kalau laba-laba, ini dia membangun jaring-jaring laba-labanya. Ini yang kita maksud dengan aset ya, kurang lebihnya ya. Dan pada saat jaring-jaring itu terbentuk, saat dia mau makan, laba-laba tidak perlu mengeluarkan tenaga dan effort, dan itu di situ sudah tersedia. Tetapi pada saat bangun aset, apakah mudah? Tidak, teman-teman. Teman-teman yang pernah saat kita kecil lah ya, kalau saya lihat laba-laba bangun jaring-jaringnya, ya sarang laba-labanya, kena ranting pohon, tertiup angin, apa yang dilakukan teman-teman? Apakah dia langsung quit? Enggak pernah quit. Dia akan mengulangi lagi dari awal teman-teman, sampai jadi. Ya, jadi membangun aset itu berproses. Tapi apabila sudah terbentuk, hasilnya luar biasa. Ya, sama. Kalau Anda ingin tahu apakah bisnis Anda sudah dibangun dengan aset, ya, mohon maaf ini contoh yang nyata, kita kembali ke masa COVID. Pada saat di masa COVID, ya, banyak teman-teman yang tidak membangun aset itu terkena dampaknya. Kenapa? Karena terlalu fokus untuk bekerja, untuk langsung mendapatkan sebuah penghasilan. Nah, pada saat Anda berhenti bekerja, penghasilan Anda berhenti. Tapi kalau Anda membangun aset, pada saat Anda tidak bekerja sekalipun, atau Anda terganggu, mungkin dari faktor usia, faktor masalah apapun lah, ya kesehatan. Nah, aset ini tetap akan memberikan sebuah penghasilan pasif agar Anda tetap bisa freedom secara keuangan ataupun waktu. Ya, ini kekuatan aset. Ya, tadi saya membahas bahwa kita ini membangun aset itu untuk memiliki bisnis autopilot ya, untuk freedom. Nah, cara mendapatkan penghasilan di industri kita ya, di Living for You. Satu, jualan. Berarti saya dapat uang ya dari jualan, pasti dong ya. Anda menjual ya, Anda akan mendapatkan selisih dari harga retail sama harga distributor. Nah, tetapi Anda dengan cara jualan berarti Anda harus terus melakukan penjualan dengan tenaga Anda, dengan waktu Anda, baru Anda akan mendapatkan sebuah komisi. Ini yang dimaksud dengan cara kerja pertama, si cicak. Oke. Tapi kalau Anda membangun sebuah aset, jaringan, maka itu sedikit berbeda. Oh, bukan sedikit ya, tapi sangat berbeda. Ya. Kalau Anda membangun aset, artinya Anda bangun jaringan, seperti seekor laba-laba. Aset Anda bangun dengan sistem yang ada dan menghasilkan pasif income. Ya, contohnya akan saya berikan. Faktor kali. Ya, masuk ke faktor kali sebagai contohnya. Membangun faktor kali. Ya, kalau Grab tadi kan mempersiapkan sistem. Drivernya adalah asetnya. Ya, faktor kali adalah bagaimana dia mendapatkan dari seluruh driver yang ada. Apa hubungannya dengan cara kita? Ya, bedanya Anda pada saat di Grab, Anda tidak bisa masuk ke dalam asetnya. Artinya bukan tidak bisa dalam asetnya, Anda tidak bisa memegang sistemnya untuk membuat Grab, sistemnya Grab ini menjadi aset Anda. Itu tidak mungkin. Artinya gini, Anda rekrut seorang teman di Grab dan Anda minta teman Anda itu yang nge-Grab setiap hari. Dan Anda duduk manis mendapat penghasilan. Bisa nggak? Nggak mungkin. Ya, tapi di Living for You perbedaannya, Anda bersama Living for You itu berada di posisi sistem. Ya, kita membangun aset bersama yaitu tim Anda, dan disitulah akan menghasilkan kekuatan faktor kali. Ya, itu bedanya. Jadi di Living for You, Anda beli lisensi bisnis di Living for You yang sudah memiliki sistem, Anda bisa jual lagi ke teman lain. Hanya dengan berbagi manfaat produk pada saat mereka bergabung, itu sudah membeli sebuah bisnis bersama Anda. Ya, contoh paling nyata nih, Anda jago jualan, 1 bulan Anda mampu menjual 1.000 item berjualan. Tapi kalau Anda membangun aset membutuhkan waktu. Untuk apa? Membentuk 1.000 orang di tim Anda. Waduh Pak, 1.000 orang lama. Ya, seperti yang tadi saya katakan ya, membangun aset semua berproses, tidak ada yang instan.
Anda melihat Starbucks, Anda melihat KFC, Burger King ada di mana-mana, apakah langsung sebanyak ini? Enggak, teman-teman. Pasti berawal dari satu, dua, tiga, belasan, puluhan, ratusan, hingga satu. Begitu juga Anda mau memiliki 1.000 tim di tim Anda, nggak bisa langsung merekrut ya satu, ya dua, dua jadi empat, empat jadi delapan, jadi 16 dan seterusnya. Tetapi bedanya apabila Anda sudah terbangun aset Anda dengan 1.000 orang tim untuk mendapatkan omset 1.000 item, beda. Setiap orang cukup menjual satu produk aja, bahkan membeli satu produk aja untuk dikonsumsi sendiri. Itu sudah sama omsetnya, 1.000 produk. Itulah yang dimaksud dengan networking. Ya, tentunya di sini sama-sama hasilnya 1.000, yang dibedakan adalah 1 kali 1.000 dan 1.000 kali 1. Ini beda banget secara hasil. Dan perhatikan, apabila Anda di bulan keduanya, Anda jatuh sakit atau Anda ingin berlibur dengan keluarga Anda tidak berjualan. Omset Anda berapa di bulan keduanya? Nol, teman-teman. Karena apa? Karena Anda menggunakan waktu dan tenaga Anda untuk menghasilkan penghasilan. Tapi dengan membangun aset 1.000 orang, walaupun tidak instan, pada saat ada 10 orang, bulan depannya tidak membeli produk atau tidak mengomset sama sekali, Anda masih punya omset 990 produk. Tanpa harus Anda lagi. Paham ya? Itu perbedaan kekuatan dari aset ataupun networking. Ya, kita ini bisnis networking, bisnis jaringan, bukan bisnis selling atau bisnis jualan. Ya, ini harus pahami. Tetapi boleh jualan, boleh, tapi jangan lupa fokus kita adalah di bangun aset untuk teman-teman pasti akan banyak bertanya. Bisnis networking apakah begitu dahsyatnya bisa membuat Anda cepat untuk menjadi orang kaya? Kalau misalkan cepat, cara cepat, saya kurang setuju. Artinya, bisnis network marketing bukan cara yang cepat untuk membuat Anda kaya. Tapi bisnis networking adalah cara yang sederhana membuat Anda bisa menjadi kaya. Ya, ingat kita tidak perlu menyiapkan terlalu banyak. Semua bagian supply, bagian support sudah dipersiapkan. Yang penting Anda mengikuti sistem yang ada. Artinya apa? Simple dan sederhana. Kalau cepat, tidak. Semua berproses. Jangan pernah bermimpi bergabung di sini dalam waktu 1 bulan Anda punya penghasilan 200 juta per bulan. Itu nggak bisa. Ya, semua berproses ya teman-teman ya. Oke. Setelah tahap pertama, ya tahap pertama memang agak panjang, tapi tahap kedua ini sederhana dan singkat. Duplikasi. Duplikasi adalah apa yang telah Anda lakukan itu dilakukan oleh orang yang telah Anda rekrut. Sederhana kan? Ya. Jadi yang dari tadi, yang saya bahas dari awal hingga yang barusan ini, jangan hanya Anda yang melakukan. Selain Anda, orang yang telah Anda rekrut melakukan apa yang tadi sudah Anda lakukan semua itu. Itu yang dimaksud dengan duplikasi. Ya, tujuannya apa sebenarnya tujuan dari duplikasi? Tujuan dari duplikasi adalah satu, membangun bisnis autopilot. Ya, ini kuncinya. Ya, sejak awal saya kan mengatakan tujuan kita bangun bisnis network marketing itu harus tahu ini adalah bisnis autopilot. Anda akan freedom, bukan berarti makin besar tim Anda, makin gede omset Anda semakin repot, Anda semakin sibuk, Anda semakin capek, berarti cara Anda salah. Ya, Anda belum bisa freedom di situ. Ya. Kedua adalah persiapan untuk jangka panjang. Banyak orang mengatakan, wah bisnis jaringan ini tidak bisa jangka panjang. Sekali lagi teman-teman ya. Kalau Anda bisa membuktikan Anda mendapatkan komisi yang stabil, begitu juga tim Anda, kiranya dari apa namanya bisnis kita ini usianya panjang nggak? Nggak akan mungkin bisa habis. Ya, apakah kita memiliki bisnis jangka panjang atau tidak itu bukan masalah hanya sepihaknya, oh perusahaannya harus begini begitu, enggak juga, tergantung dari para leader yang di lapangan. Jadi dua arah. Kalau kedua-duanya ini sudah sepakat, ya kita bangun jangka panjang, tujuannya jadi satu kok, sama maksud saya, yaitu omset kan. Nah disitulah kita harus memahami duplikasi itu bisa untuk membangun jangka panjang. Dan kekuatan sebenarnya ada di kekuatan faktor kalinya ya. Dari tadi bahasnya faktor kali, passive income, freedom, ya. Nanti saya akan jelaskan itu, bagaimana kita mendapatkan. Nah, ini kembali yang tadi. Oke. Tadi contohnya kan seperti ini. Selling, ya. Di sini adalah networking. Sekarang pertanyaan saya, ya. Pertanyaan saya,
Kalau misalkan Anda ingin menjual 10.000 item, bagaimana caranya? Kalau Anda dengan cara jualan itu sudah mustahil, teman-teman. Anda bisa menjual 1.000 item sebulan itu mungkin tidurnya cuma 3-4 jam. Kalau Anda mau jual 10.000 item, ya saya rasa itu mustahil. Ya, caranya bagaimana? Kalau 1.000 orang tadi jualan satu atau beli satu produk, itu menghasilkan 1.000 produk. Berarti kalau 1.000 orang itu menjual atau membeli 10 produk, maka hasilnya sudah 10.000. Betul ya? Ini kekuatan faktor kali. Ya, faktor kali. Tapi ada cara yang lebih tepat lagi. Kalau Anda ingin mendapatkan 10.000, omset 10.000, jualan satu produk, Anda ajarkan untuk jual 10 produk. Hasilnya 10.000. Tapi ingat, bisnis kita ini bisnis duplikasi. Sesederhana mungkin. Mungkin Anda bisa jualan 10 produk dalam 1 bulan. Itu kecil bagi Anda. Leader Anda ring satu, ring 2 mungkin bisa. Tidak semua di tim Anda bisa melakukan. Betul ya? Jadi duplikasi juga akan terjadi sesuatu di situ. Yang benar apalah ada adalah memperbesar aset Anda. Yaitu dengan bagaimana Anda bisa memiliki lebih banyak dari 1.000 orang di tim Anda. Kalau Anda ingin 10.000 omset Anda, bangun 10.000 orang. Kenapa? Karena dengan masing-masing beli satu produk, Anda juga akan mendapatkan 10.000 omset itu. Ini semoga dipahami ya. Banyak orang tidak terlalu paham di sininya. Artinya apa? Saya punya 10 tim. Semuanya member saya aktif. Tapi omsetnya ya cuma 100 juta, 500 juta aja. Jadi kalau saya mau omset 1 miliar sampai 5 miliar, 10 orang ini saya genjot untuk bisa berjualan lebih banyak. Nggak bisa, teman-teman. Itu bukan solusi yang tepat. Yang benar adalah bagaimana dari 10 orang itu Anda expand, Anda duplikasikan, ajarkan hal yang sama untuk bisa membentuk 10 orang baru lagi di masing-masing 10 itu. Maka pada saat Anda punya 100 orang, itu sudah berbeda. Dan dari 100 orang itu bagaimana bisa menjadi 1.000. Bagaimana menjadi 10.000 dan seterusnya. Itu adalah solusi terbaik. Itu kekuatan faktor kali sesungguhnya. Jadi Anda membangun aset semakin besar, ya potensi Anda, faktor kali Anda semakin gede. Ya, McD omsetnya berapapun, kalau dia cabangnya cuma 500, ya itu aja. Tapi kalau cabangnya 5.000, itu beda ceritanya. Oke? Nah, ini adalah kekuatan faktor kali yang sesungguhnya ya. Duplikasi yang benar, ya. Jadi harus keep it simple. Ini penting. Banyak orang melakukan menggunakan alat bantu, tidak ada slide-nya, tidak ada flip chart-nya, tidak ada apapun. Hanya ketemu orang, ya, cocok, closing. Wah, downline-nya di sampingnya melihat, wah keren banget ini orang ya. Waduh, tapi gimana cara duplikasinya? Apapun tidak ada. Cuman dan itu tidak akan terarah, teman. Itu sangat susah diduplikasi. Jadi kalau Anda mau presentasi, gunakan cara yang sederhana. Menggunakan flip chart, ya, menggunakan alat bantu. Kenapa? Minimal pada saat Anda presentasi, ya, member-member baru Anda bisa melihat, oh, flip chart pada saat membuka halaman ini yang disampaikan ini. Pada halaman berikutnya disampaikan seperti ini. Itu lebih terarah. Itu sederhana namanya. Jangan Anda yang mampu menghafal di luar kepala Anda, akhirnya closing. Itu susah untuk diduplikasi, teman-teman. Oke? Nah, harus mudah dilakukan dengan alat bantu. Dan yang paling penting adalah bisa dilakukan oleh siapapun ya. Contoh di sini misalkan ada bos pabrik sepatu yang bergabung di tim Anda. Wah, dia kenalnya orang kaya-kaya semua. Ya, kalau bikin acara itu, wah gampang. Saya nggak perlu table talk. Saya buka di resto ini 50 meja. Saya bayarin teman saya datang, kamu datang presentasi ya. Setelah Anda datang, 50 meja itu karena temannya kaya-kaya semua, ya, omsetnya besar. Tapi apakah itu bisa diduplikasi? Temannya yang datang itu mungkin kaya-kaya, tapi tidak semuanya sekaya dia. Bisa setiap orang bisa untuk membayari 50 meja di sebuah resto untuk mengadakan sebuah acara? Nggak bisa, teman-teman. Itu juga bukan cara yang bisa dilakukan oleh siapapun. Ya, jadi ingat, cara duplikasi yang benar, satu sederhana, kedua harus menggunakan alat bantu, ya, ketiga harus bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk orang yang awam yang pertama kali join di Living for You.
Oke, 5 tahap duplikasi. Pertama, Anda harus siap belajar. Itu sudah pasti. Kalau Anda tidak siap belajar, Anda tidak akan bisa. Kedua, setelah belajar jangan lupa untuk dilakukan. Banyak orang setelah belajar ya tidak take action, tidak diterapkan, ya hanya kebanyakan teori. Banyak loh teman-teman yang teorinya kuat tapi tidak bisa terjadi closing karena dia tidak pernah untuk mencoba melakukan. Ketiga adalah master, ya master itu adalah menguasai. Tidak bisa masuk tahap keempat yaitu mengajarkan. Betul ya? Kalau Anda mau mengajarkan sesuatu, berarti Anda harus benar-benar menguasai dulu, ya, baru Anda bisa mengajar. Nah, yang kelima ini paling penting. Kalau Anda sudah belajar, Anda sudah lakukan, Anda sudah benar-benar menguasai, dan Anda sudah ajarkan ke seluruh tim. Kenapa? Yang belajar Anda, yang lakukan Anda, yang menguasai Anda, yang ajarkan Anda. Tapi tidak terduplikasi. Orang yang sudah Anda ajarkan juga sama-sama harus belajar, juga sama-sama harus melakukan dan belajar untuk menguasai dan bisa mengajarkan lagi. Itu yang dimaksud dengan siklus duplikasi. Anda melakukan presentasi untuk seluruh tim Anda, itu bahaya. Dan Anda selalu closing, jago closing gini, Anda akan menjadi Superman, teman-teman. Tim Anda tanpa Anda tidak akan ada omset. Ya, itu adalah cara yang salah. Yang benar adalah bagaimana Anda ajarkan cara yang benar agar mereka bisa segera mandiri untuk melakukan presentasi dan bisa duplikasikan lagi ke tim Anda. Anda punya anak, masih kecil Anda dulang. Kalau sudah besar Anda ajarkan dia untuk makan sendiri, nggak pasti dong. Nggak mungkin Anda dulangin dia terus. Sama, tim Anda, downline Anda, itu seperti anak Anda. Itu untuk kebaikan mereka. Bukan Anda memaksa mereka untuk belajar presentasi itu bukan untuk kebaikan Anda saja loh. Ya, tapi kebaikan bersama. Agar apa? Bisa mandiri. Ya, jadi suatu saat tidak hanya tergantung Anda. Kalau semua tergantung Anda kalau masih punya 5 downline aman. 50 downline Anda tidak akan bisa mampu. Oke? Jadi cara tepat yang paling gampang untuk duplikasi satu, masukkan tim ke support system. Selesai, Legend Academy. Ya, jadi Anda tidak perlu pusing-pusing membuat sistem di dalam sistem, bikin cara sendiri, ya, bikin cara trading yang di luar sistem, ya. Ya, kita sudah punya banyak materi-materi, tinggal teman-teman mengikuti aja. Oke, menggunakan alat bantu program edukasi. Ya, Flipchart sudah tersedia. Dalam waktu dekat ini saya dengar-dengar sudah ada apa itu namanya brosur lipat yang Anda bisa cetak sendiri mungkin ya. Itu sudah terupdate adanya Active itu adalah alat bantu. Jangan presentasi tanpa alat bantu. Oke. Oke, sebagai penutup teman-teman, saya ingin menunjukkan kekuatan duplikasi yang sudah tidak asing lagi untuk kita semua. Kita tahu di Active Plan ya, paket terkecil kita adalah beginner, 700.000. Ya, bebas. Anda mau mengambil Stames, Anda mau mengambil Livcal, atau untuk saat ini Anda mengejar omset 1 bulan, anggaplah 700 ribuan, ya di bawah 3 juta, 2,8-an lah. Oke, 2,8 juta di bawah 3 juta. Itu adalah omset yang besar atau kecil, teman-teman? Kecil. 1 bulan loh, target omset grup Anda yang Anda rekrut lah, maksud saya bukan grup Anda ya, pribadi, target pribadi, itu kurang dari 3 juta. Ya, kalau Anda bisa berhasil setiap minggunya merekrut paket beginner aja yang 700.000, dan Anda terapkan selama 1 bulan, artinya seminggu satu, sebulan Anda dapat 4 mitra, inilah yang dimaksud dengan membangun aset. Minggu pertama Anda rekrut satu, minggu kedua rekrut lagi, minggu ketiga, minggu keempat. Ini minimal ya, bukan berarti, oh saya sudah merekrut 4 orang, saya nggak perlu rekrut lagi ya Pak. Enggak. Ini minimal. Anda bisa rekrut 8, silakan. Bisa rekrut 16, bagus. Itu aset Anda. Ingat, semakin besar aset Anda, kekuatan faktor kali semakin ngeri. Itu aja. Tapi ini saya hitung secara minimal. Kenapa? Ingat, duplikasi harus sederhana. Kalau Anda bisa merekrut 10 orang dalam 1 bulan, tidak berarti 10 orang itu bisa melakukan hal yang sama. Setuju ya? Tapi kalau dalam sebulan, target kita hanya 700.000 kali 4, dan seminggu cukup satu, dia mengikuti sistem yang ada, saya yakin semua orang asal mau belajar, semua orang bisa melakukan, teman-teman. Itu dulu, sederhana.
Ya, jadi ini paling sederhana, hanya merekrut 4 orang. Tetapi kekuatan faktor kali ini sangat ngeri. Anda bangun aset Anda di bulan pertama kelihatannya hanya dapat 300 ribuan. Ya, modal 700 lah ya, untuk beginner ya. Nah, ini aset Anda bertumbuh. Ajarkan duplikasi. Ingat apa yang telah Anda lakukan, mereka ikut lakukan. Kalau dari 4 orang itu masing-masing seperti Anda dalam 1 bulan pertama, mereka melakukan hal yang sama persis, merekrut 4 aja. Di bulan kedua, Anda sudah punya 16 orang. Baru loh ya. Nah, dari 16 orang ini Anda akan mendapatkan tambahan penghasilan 320 ribu. Belum besar. Tapi kalau Anda lakukan duplikasi lagi, ini yang dimaksud dengan kekuatan faktor kali. Ya, ini kekuatan faktor kali sudah terbentuk. Faktor kali ini menunjukkan kekuatan aset Anda ada di mana. Kalau Anda bisa duplikasi hingga 10 bulan aja, teman-teman, Anda bisa lihat faktor kalinya. Potensi Anda itu mendekati angka 7 miliar. Ya, banyak orang saat di bisnis stock kita tunjukkan angka ini, mereka nggak tahu caranya. Walaupun kita sudah jelaskan seperti apapun, mereka juga masa sih nggak mungkin lah. Tetapi dengan mungkin malam hari ini, Anda setelah mendengarkan dari awal yang saya jelaskan, Anda mulai ada gambaran. Ya, Anda merekrut 4 orang, itu adalah 4 orang ini adalah aset awal Anda. Dan 4 orang ini, apabila Anda bisa lakukan duplikasi, nah disitulah terjadi faktor kali. Ya, jadi jangan jangan meremehkan bisnis dengan paket yang beginner yang 700 ya, tapi potensinya bisa mencapai 7 miliar kurang dari 1 tahun apabila Anda jalankan dengan cara yang benar itu dulu. Ya, bagaimana cara duplikasi yang tepat? Legend Academy siap membantu Anda. Yang penting Anda siap belajar, mungkin itu dulu dari saya untuk malam hari ini. Semoga teman-teman bisa melihat ini adalah sebuah pandangan ya bagi teman-teman yang selama ini yang terlalu fokus jualan. Bukan berarti salah ya, tetapi Anda harus mengubah konsep Anda. Selain dari jualan, Anda juga mulai membentuk aset Anda untuk menghasilkan sebuah kekuatan faktor kali. Ingat, tidak semua orang bisa saat Anda lahir ya. Jadi Anda untuk belajar mulai dari berjalan aja, Anda harus belajar merangkak, Anda belajar berdiri, berjalan, berlari, lompat ya. Nah, itu adalah proses pembelajaran yang Anda lakukan mulai dari hal-hal yang kecil, yang sederhana, tetapi Anda lakukan terus-menerus. Itulah kekuatan dari repetisi. Ya, jadi jangan pernah putus asa. Anda belum bisa presentasi, Anda coba presentasi. Yang penting Anda belajar cara presentasi yang tepat, Anda berani melakukan, Anda terapkan terus-menerus. Percaya kepada saya, mungkin 3 kali presentasi Anda biasa-biasa saja. Setelah Anda melakukan 10 kali presentasi, 30 presentasi, saya rasa presentasi Anda sudah menjadi sangat luar biasa. Oke, repetisi adalah guru yang terbaik. Itu dulu dari teman-teman, ya dari saya teman-teman. Ya, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada MC kita malam hari ini, Mas Hargi. Oke, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih kembali Pak Dodo untuk informasi dan pemaparan yang sangat luar biasa tadi ya. Pastinya setelah Pak Dodo sampaikan tadi, Bro and Sis ini makin tambah semangat nih Pak untuk bisa sukses bersama-sama di Living for You. Baik, Bro and Sis, jika Bro and Sis ada pertanyaan lebih lanjut mengenai hal tadi, Bro and Sis bisa langsung sampaikan kepada leader yang mengundang, dari masing-masing leader yang mengundang, atau Bro and Sis juga bisa langsung menghubungi customer service kami di Living for You dengan nomor 0815 1173 5768. Hargi ulang kembali di nomor handphonenya di 0815 1173 5768. Baik Bro and Sis, pemaparan informasi dan sebuah penjelasan yang sangat luar biasa sudah kita dengarkan tadi dari Pak Dodo ya. Dan sekarang saatnya saya menyampaikan promo yang sedang berlangsung di Living for You. Baik, untuk promo yang sedang berlangsung di Living for You, saat ini ada promo pre-order untuk produk Live McQueen, minuman serbuk sereal ya. Dengan harga promo pre-order ini di Rp500.000 dan periodenya hingga 31 Juli 2024. Jadi Live McQueen ini adalah minuman serbuk sereal dengan harga promo pre-order saat ini Rp500.000 sampai dengan 31 Juli 2024. Baik, untuk promo yang kedua,
Di sini ada we share, we care, living for you berbagi. Jadi jika Bapak dan Ibu ada nanti transaksi mulai periode 5 Juli sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024, jika ada transaksi di Active Plan, Bapak dan Ibu akan langsung mengikuti charity di transaksi 500.000 sampai dengan 1.499.000 rupiah, Bapak dan Ibu sudah mengikuti charity 25.000 rupiah. Dan seterusnya transaksi di 1.500.000 sampai dengan 2.999.000 rupiah, itu charity-nya di 75.000 rupiah. Selanjutnya ada juga charity 150.000 rupiah jika Bapak dan Ibu ada transaksi di 3 juta sampai dengan 4.999.000 rupiah. Dan untuk charity 250 juga di 5 juta sampai dengan 7.499.000 rupiah. Dan yang terakhir charity di Active Plan 375.000 jika ada transaksi di 7.500.000 rupiah. Dan untuk di regular plan juga ada charity-nya di angka 50.000 rupiah jika ada transaksi sebesar 1 juta minimalnya, mulai 1 juta sampai dengan 4.999.000 rupiah. Dan untuk charity 250.000 rupiah itu di transaksi 5 juta rupiah sampai dengan 9.999.000 rupiah. Dan ada juga charity di 500.000 rupiah di transaksi mulai minimal 10 juta hingga 19.999.000 rupiah. Dan terakhir charity-nya di 1 juta rupiah di transaksi 20 juta rupiah ke atas. Baik, Bapak dan Ibu, untuk transaksi ini berlaku untuk belanja, upgrade, ataupun registrasi new member ya. Dan dana terkumpul akan dibagikan pada tanggal 7 Agustus 2024. Dan bagi leader yang ingin mengikuti charity di luar transaksi active plan atau regular plan, silakan transfer ke PT Pemenang Bilioner Indonesia dengan menambahkan kode unik di belakangnya 07 pada nominal yang ditransfer. Baik, untuk promo yang selanjutnya, ini Living for You juga masih ada promo Challenge Active Plan dan berlangsung hingga 31 Juli 2024. Jika Bro NC semuanya mensponsori 4 orang dengan paket apapun, ini akan mendapatkan satu lift combination, hanya terbatas untuk 50 orang pertama saja ya. Dan untuk promo selanjutnya ini juga masih ada di promo soft launching Bali untuk 25 orang tercepat saja. Dan ini juga khusus di Active Plan dengan syaratnya qualified metal cycle, sponsor pribadi 500 BV, dan periodenya sampai dengan 31 Juli 2024. Baik kalau begitu. Oke, Bro NC semuanya, itulah tadi promo-promo yang sedang berlangsung di Living for You saat ini. Dan sekarang sebelum saya menutup webinar malam hari ini, mari kita dengarkan kembali closing statement dari Pak Dodo. Halo Pak Dodo. Oke, baik Mas Argi. Baik, Luar biasa silakan Pak memang untuk kayaknya. closing statementnya Pak. Oke, siap. Uh, ini ada yang bertanya satu, kita jawab dulu ya, cuma satu aja ya, dari Oh, Pak boleh. Hadi. Baik Pak Dodo, silakan. Jadi untuk bergabung di paket beginner, ya, nanti coba dipastikan ya dulu ya. Setahu saya sih, kan kita juga bisa sistem redeem ya. Nah, kalau sudah di-on-kan sistem redeemnya bisa ya Pak Hadi ya. Artinya kita belanjanya 500, kita bergabung 500.000, nanti kita mendapatkan 25 BV yang bisa kita belanjakan. Nah, kalau Stames itu kan 22 BV. Artinya Anda bisa belanja Stames dengan sisa 3 BV. Nanti kurang lebih seperti itu. Ya, tapi kita tunggu ya bagian untuk sistem IT apakah sudah siap untuk bisa memilih Stames untuk paket beginner. Ya, setahu saya ya, nanti tolong dikoreksi ya sama Pak Hendy atau Pak Robi apabila ada kesalahan dari saya. Ya, oke. Lalu teman-teman kita bisa melihat ya, jadi Living for You kita tidak hanya fokus untuk berbisnis saja, tapi kita di sini berbagi. Artinya selalu ada program charity ya. Di tahun lalu juga ada program charity, di tahun ini juga ada program charity ya. Saya berharap dengan adanya program charity ini bisa membuka ya hati kita untuk sama-sama berbisnis bukan hanya untuk mendapatkan sebuah penghasilan ya, selain mendapatkan kesehatan ya, di sini kita punya kesempatan untuk berbagi teman-teman. Ya, kapan lagi kita berbagi kepada teman-teman yang lebih membutuhkan ya, dan di sini kita sama-sama memiliki kesempatan. Bayangin setiap kali Anda closing di active plan maupun regular plan ya, dari sebagian ya omset yang telah Anda closing itu dari pusat ya, dari Pak Henry, Pak Robi, itu luar biasa.
dikeluarkan, disisihkan tepatnya ya, disisihkan untuk diberikan kepada charity. Jadi teman-teman ini juga sangat memotivasi saya bersama tim untuk bisa meningkatkan omset kita di bulan ini. Satu, kita mengejar omset. Kedua, ya, mari kita sama-sama berdoa dan melihat berapa total charity yang bisa kita kumpulkan selama 1 bulan. Saya berharap teman-teman hari ini kan semua member, kita bekerja sama ya. Satu, demi omset. Dua, demi berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan. Oke, itu dulu dari saya. Semoga malam hari ini Anda mendapatkan sesuatu ya. Sampai ketemu lagi di Zoom kita berikutnya. Selamat malam semua. Living for you. Salam sukses mulia bersama. Thank you. Selamat malam. Baik, terima kasih kembali Pak Dodo untuk closing statement yang sangat luar biasa tadi ya. Terima kasih Pak Dodo Terima untuk kasih Mas Tardi. Baik, Pak Dodo, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa menyampaikan semua pemaparan tadi yang sangat luar biasa. Dan Bro NC semua, dengan berakhirnya tadi closing statement dari Pak Dodo dan berakhir pula webinar malam hari ini, terima kasih sekali lagi kepada Pak Dodo selaku speaker guest kita malam hari ini. Terima kasih kepada Pak Henry selaku CEO Living for You. Terima kasih kepada Pak Robi selaku konseptor Living for You. Dan terima kasih kepada my mentor Mas Fijar selaku manajer marketing Living for You. Dan terima kasih Bu Lili sebagai master leaders di Living for You. Dan terima kasih untuk semua leader serta semua mitra atas partisipasinya yang telah mengikuti webinar malam hari ini. Dan nantikan webinar Living for You dengan tema-tema yang luar biasa. Baik, kalau begitu, akhir kata saya Hargi, pamit undur diri terlebih dahulu. Salam sukses mulia. Living for You, life inspiring unity. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Bisnis plannya luar biasa, nggak ada yang ngalahin. Bisnis hybrid yang sangat fenomenal. Semakin maju, semakin membumi, membuming pokoknya.